tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada saudara Adlan Rian Habibi untuk memaparkan kira-kira seperti apa gambaran buku dari reformasi hingga transformatif dinamika intelektual keagamaan Muhammadiyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Tentunya saya berterima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Tahir Ali B, MTHI, yang telah bersedia mengundang saya untuk menjadi pemateri pada sore hari ini. Para senior, terima kasih atas waktunya. Teman-teman mahasiswa yang berkesempatan hadir. Saya ketika dihubungi Irul kemarin dulu, saya langsung mengiyakan. Karena memang saya tertarik melihat anak ini, mengingatkan kalau kita baca-baca gerakan-gerakan pemikiran di Indonesia ini kan, dulu di tahun 70-an di Jogja ada namanya kelompok episteme yang diinisiasi oleh Abdul Mukti Ali, mantan Menteri Agama, Limited Group namanya, sehingga melahirkan juga beberapa pemikir kayak Johan Effendi, Dawam Raharjo, Ahmad Wahib dan lain sebagainya. Nah, kemudian Johan Effendi istilahnya meneruskan tradisi episteme itu di Jakarta ketika dia pindah dengan nama Studi Proklamasi. Inilah yang melahirkan tokoh-tokohon semacam Denny J.A. dan Budi Munawar Rahman, sehingga bisa bertransformasi bahkan menjadi gerakan intelektual yang mungkin salah satunya membidani kelahiran Formaci, Forum Mahasiswa Ciputat, yang memang sampai hari ini menjadi dapur intelektual di Jakarta, ya. Jadi sehingga ketika saya dihubungi, saya ucapkan terima kasih. Kemarin saya bilang ke Irul, saya kayaknya mau bahas dulu buku yang sedang sementara saya baca, meskipun memang belum hatam sepenuhnya ini buku ini. Buku ini judulnya Dari Reformis hingga Transformatif, Dialektika Intelektual Keagamaan Muhammadiyah. Itu anak judulnya, Dialektika Keagamaan Muhammadiyah. Buku ini pada dasarnya merupakan hasil disertasi dari penulis Ahmad Nur Fuad. Beliau seorang dosen di UIN Sunan Ampel. Artinya dia hasil disertasi berarti sudah melewati tahap uji akademik, ya. Jadi kan memang kalau dia sudah melewati tahap uji akademik, ini menjadi sangat menarik untuk dijadikan satu bahan referensi atau data dan lain sebagainya. Nah, kalau judul aslinya, penulis mengangkat tema disertasinya itu kontinuitas dan diskontinuitas dialektika. Saya coba baca lagi. Kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah. Dia ambil periodisasi tahun 1923 sampai 2008. Biasanya para peneliti-peneliti itu untuk tidak melebar hasil kajiannya, memang lebih mending pakai periodisasi supaya kan fokusnya ada. Nah, kalau kita bicara 1923, ini pasca Dahlan pada dasarnya. Dahlan sebagai pendiri, Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, itu wafat 1923. Nah, saya di kesempatan ini akan membahas tidak sampai 2008 karena cukup panjang itu kalau kita bahas per ketua, per kepemimpinan dan lain sebagainya. Saya batasi sampai 1942. Ini dinamika yang cukup menarik untuk kita kaji bersama. Apa yang terjadi pasca Dahlan dan sampai 1942. Dari aspek kepemimpinan, dari aspek tadi transformasi keagamaan, pemikiran keagamaan dan lain sebagainya. Nah, dia pakai pendekatannya Foucault, Michel Foucault. Kalau teman-teman punya buku tentang arkeologi pengetahuan, Foucault, bagaimana Foucault coba menjelaskan tentang sejarah intelektual. Nah, dalam konsep Foucault sepengetahuan saya, bisa teman-teman kalau ada pembacaan lain bisa memberikan masukan ataupun kritik, menitik beratkan pada diskontinuitas.
ada pergeseran secara radikal. Jadi pemikiran itu kan selalu melewati tahap istilahnya transformatif, tahap shifting, pergeseran paradigma. Tapi itu semua kenapa dia bisa berubah seperti itu? Tidak lepas dari aspek kondisi sosial kultural dan juga misalnya aspek relasi elit-elit keagamaan. Kalau kita pakai pendekatan Foucault dalam membaca tentang bagaimana sih terjadinya pergeseran pemikiran di Muhammadiyah itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita bicara Muhammadiyah, berarti kita tidak bisa lepas dengan tokoh utamanya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Mungkin teman-teman bisa juga baca referensi lain, banyak informasi, baik itu lewat buku-buku, baik itu di Google, di searching dan lain sebagainya. Ahmad Dahlan ini kan muncul dari sebuah kampung kecil di Kauman, Yogyakarta. Kauman itu sangat erat kaitannya dengan tradisi kultur keraton. Ya, karena juga kalau kita baca biografi intelektual Ahmad Dahlan, ayahnya ini salah seorang khatib. Khatib itu kalau dalam struktur keagamaan di keraton itu kan ada struktur-struktur istilahnya abdi dahlem lah atau apa, ada yang bagian tradisi-tradisi lokal, ada yang bagian keagamaan. Nah, Ahmad Dahlan itu ayahnya bagian dari kultur keraton yang sangat kuat, namanya Kiai Haji Abu Bakar. Lalu kemudian dia mengalami transformasi keagamaan ya dari dari Jogja, kemudian menimba ilmu di para kiai-kiai lokal yang tentunya juga turut membentuk pola berpikir Ahmad Dahlan itu sendiri. Sehingga kemudian puncaknya ketika dia ke Mekah. Nah, Mekah ini kan kita kenal di zaman-zaman itu orang naik haji bukan sekedar beribadah, tapi juga membangun relasi intelektual, bahkan relasi politik. Ya? Sehingga kalau kita baca sejarah politik Islam, sejarah pergerakan Islam, kita mengenal gagasan-gagasan pan-islamismenya Al-Afghani dan lain sebagainya. Sehingga kalau dulu di zaman kolonial itu kan kita kenal ada yang namanya istilahnya politik dari Snok-Horgrons itu. Ketika Islam dimunculkan sebagai ibadah ritual, biarkan saja. Jangan halangi itu. Tapi kalau kata Snok bilang, tapi kalau dia muncul seolah-olah sebagai gerakan politik, hati-hati. Itu bisa membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Nah, sehingga di Mekah itu kan menjadi pusat intelektual di luar dari pusat ritualitas di ibadah haji itu sendiri. Makanya di Mekah itu kalau tidak salah ya Pak Kiai, dulu ada istilahnya komunitas Jawi. Orang mau dari Sumatera, dari Kalimantan dan lain sebagainya disebut Jawi. Orang dari Pulau Jawa istilahnya yang datang menimba ilmu di situ. Nah, Ahmad Dahlan bagian dari pembentukan kultur intelektual di Mekah tersebut. Ya. Meskipun kita tahu bersama Ahmad Dahlan di Mekah itu corak Wahabinya sudah mulai muncul, bukan dalam pemikiran Ahmad Dahlan ya, tetapi di konteks di Mekah itu. Tetapi kan saat itu Al Saud belum resmi sebagai penguasa Saudi, tanah Hijaz. Dia nanti resmi di tahun 1924. Makanya ketika runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, dan kemudian Wahabiyah mengambil ahli kepemimpinan di Hijaz, maka terjadilah yang namanya Kongres Umat Islam Internasional itu. Kongres Khilafah atau apa dan lain sebagainya. Nah, saya kembali lagi. Ahmad Dahlan. Lalu bagaimana sih sebenarnya pemikiran Ahmad Dahlan sehingga dia mengalami pemikirannya itu dalam Muhammadiyah, di internal Muhammadiyah mengalami yang namanya diskontinuitas. Pergeseran yang kata Foucault secara radikal tiba-tiba jadi berubah. Yang awalnya reformis kemudian ada wajah
purifikasionis. Nah ini kan kalau kita pelajari teman-teman adik-adik itu kalau bicara tentang sejarah pemikiran Islam, istilah-istilah yang cukup jelimet. Apa sih beda yang satu dengan yang lain? Contoh, ada istilah revivalis, ada istilah fundamentalis, ada istilah puritanis, ada istilah purifikasionis dan lain sebagainya. Ini apa sih beda antara satu dengan yang lain dan lain sebagainya? Lalu di mana sebenarnya posisi Ahmad Dahlan saat itu? Nah, tidak cukup teman-teman baca buku ini. Ya, karena kalau kita mengkaji satu pemikiran, satu gerakan intelektual keagamaan, ada buku-buku yang juga mendukung ataupun bisa menambah referensi. Di Ahmad Dahlan itu gerakannya itu disebut gerakan reformis. Penelitinya namanya Ahmad Jainuri. Ahmad Jainuri itu dia meneliti tentang pemikiran Muhammadiyah dan dia menyimpulkan bahwa gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan reformis. Apa sih ciri dari gerakan reformis itu? Nah, ciri dari gerakan reformis itu salah satunya tajdid. Menuntut adanya pembaruan. Pembaruan dalam aspek sosial keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian ketika Ahmad Dahlan juga selain di Mekah dia berguru kepada para ulama-ulama yang ada di Mekah, dia sudah mulai mengakses buku-buku kelompok-kelompok reformis. Nah, gerakan reformis ini kalau kita tarik garisnya, itu puncaknya ada di Mesir oleh 3 serangkai ini. Meskipun yang satu ini Rashid Ridho ini dipertanyakan juga, kaki kanannya ada di aspek reformis, tapi kaki sebelahnya juga ada di aspek puritan dibanding 2 guru sebelumnya, Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani. Makanya kan Abduh itu dikenal sebagai apa istilahnya, kalau mungkin Pak Kiai bisa teruskan, bisa luruskan, neo Mu'tazila atau seperti apa. Karena pendekatan rasionalitasnya sangat kuat Muhammad Abduh. Nah, Abduh ini kan saya pernah baca sebuah tulisan. Abduh pernah menafsirkan bahwa kata jin di dalam Al-Quran itu bukan jin dalam pengertian makhluk metafisik, tetapi mikroorganisme kayak kuman dan lain sebagainya. Itu pola cara penafsirannya dia tentang jin dalam ini. Nah, saking karena ininya ya, saking karena rasionalitasnya Abduh. Nah, Dahlan itu sudah mulai mengenal karya-karya Abduh. Tafsir Al-Manar, dia membaca juga majalah Al-Urwatul Wuthqa yang diterbitkan Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani ketika berada di Prancis dan lain sebagainya. Nah, isi dari gerakan pemikiran Abduh ini adalah gerakan reformis. Menuntut adanya pembaruan atau bisa kita katakan ada perubahan dalam pola berpikir umat Islam saat itu. Nah, kayak misalnya Abduh itu orang yang mengkritik kurikulum Al-Azhar. Oh, iya. Ya, kalau teman-teman, makanya dia mendirikan yang namanya Universitas Kairo. Dia pernah menjadi mufti Mesir tahun berapa? Dia meninggal 1906 kalau tidak salah. Dia pernah menjadi mufti Mesir. Dia mengkritik itu cara kurikulumnya Al-Azhar yang bagi dia agak dalam tanda petik ya. Mohon maaf kalau ada alumni Al-Azhar di sini. Saya tidak tahu kalau sekarang ya, di zaman itu mungkin bagi dia agak kaku, agak kolot dan lain sebagainya. Nah, kayaknya pengaruh Abduh itu terutama dalam aspek bagaimana Abduh menyoroti soal-soal kurikulum keagamaan dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi dasar dari Ahmad Dahlan itu sendiri. Sehingga ketika Dahlan balik ke tanah air, yang dia lakukan salah satunya merombak betul-betul secara radikal aspek-aspek sistem pendidikan. Baik dari teknisnya maupun bahkan kurikulumnya. Nah, inilah yang kemudian sampai sekarang kan Muhammadiyah dikenal punya konsen dalam wilayah-wilayah seperti itu. Termasuk bagaimana Dahlan kemudian memberdayakan perempuan, menyekolahkan mereka, bikin sekolah dan lain sebagainya Oke. Saya belum masuk misalnya soal bagaimana sih fikih Dahlan ini? Sehingga kan ada tulisan, sebenarnya bukan tulisan, buku Muhammadiyah itu adalah NU. Kalau nggak salah waktu saya di Jogja itu ada yang menulis buku itu. Jadi memang
kata penulis buku ini, amalan-amalan Dahlan itu tidak jauh berbeda dengan amalan-amalan umat Islam pada umumnya, ya, yang secara teologi itu Asy'ariyah, secara ibadah itu mengacu pada Syafi'iyah, dan juga mengakses kitab-kitab tasawuf Dahlan dan sebagainya. Nah, lalu kenapa kemudian wajah reformis Dahlan, ya, ini tiba-tiba agak terjadi perubahan secara cukup masif dan cepat? Nah, ada beberapa faktor yang saya sudah catat di sini tadi. Pertama, terjadinya pergeseran itu, kata beberapa peneliti, kalau teman-teman baca buku selain ini, ada Najib Burhani, peneliti BRIN, dia meneliti bukunya kemudian jadi Muhammadiyah Jawa. Faktor pergeseran Muhammadiyah menjadi agak purifikasionis itu salah satunya tokoh yang bernama Mas Mansur. Teman-teman pernah dengar enggak? Oh, iya. Kiai Haji Mas Mansur. Aceh ya? Bukan. Bukan. Mas habis Hapus ini. Mansur. Habis itu. Mas Mansur ini dianggap orang yang bertanggung jawab sehingga wajah Muhammadiyah yang tadinya reformis dalam hal perubahan-perubahan pemikiran, konsen pada pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ketika muncul Mas Mansur, ya, nanti saya akan jelaskan, Mas Mansur ini punya posisi yang sangat sentral ternyata di Muhammadiyah, sehingga cukup mempengaruhi wajah puritanisme dan purifikasionisme Muhammadiyah. Mas Mansur ini, Pak Kiai, ini orang Surabaya. Ayahnya Kiai Haji Mas Marzuki, seangkatan dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mas Mansur kelahiran tahun 1896. Beliau belajar 2 tahun di Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Tapi ketika Syekhona meninggal, ayahnya kemudian menarik pulang dia untuk kemudian belajar di beberapa kiai lokal. Lalu kemudian Mas Mansur ini ke Mekah dan kemudian berlanjut ke Mesir. Nah, apa yang dilakukan Mas Mansur sehingga wajah Muhammadiyah itu oleh beberapa peneliti, oleh beberapa kalangan dianggap menampilkan wajah puritan, ya, yang menuntut adanya pemurnian dari aspek akidah, pemurnian dari aspek ibadah dan lain sebagainya. Nah, Mas Mansur ini juga kalau teman-teman baca tentang, pernah dengar tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka, Mas Mansur temenan dekat sama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau berdua mendirikan yang namanya Taswirul Afkar. Taswirul Afkar ini sama dengan An-Naqad, kelompok studi yang bicara tentang pemikiran dan lain sebagainya. Tapi kemudian di kemudian hari kedua teman dekat ini berbeda pilihan. Tapi tetap kalau dalam buku Darul Aqsa tulis kehidupan Mas Mansur, keduanya tetap bersahabat baik. Nah, Mas Mansur inilah yang mencetuskan yang namanya, Bapak pernah dengar mungkin di Muhammadiyah, Majelis Tarjih. Iya. Nah, Majelis Tarjih awal-awal itu membangun yang namanya kerangka terkait tentang Islam itu seperti apa. Baik dari aspek akidah, aspek ibadah. Tarjih itu pernah mengeluarkan fatwa haram hukumnya memasang foto Ahmad Dahlan. Iya, Tarjih pernah mengeluarkan fatwa itu. Haram hukumnya memasang foto. Tarjih awal-awal itu. Tarjih ini berdiri tahun 1927. Berarti pasca wafatnya Kiai Dahlan. Dan ketua pertamanya adalah Mas Mansur. Nah, Mas Mansur ini selain dia ulama, dia juga dikenal sebagai tokoh pergerakan. Kalau teman-teman pernah dengar kalau bicara tentang sejarah Indonesia, ada namanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat, 4 serangkai. Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Mas Mansur ini ketua pertama dari Majelis Tarjih. Tapi kemudian
apa ya, mengarahkan istilahnya beban purifikasionisme ke Mas Mansur itu juga penting untuk kita perdebatkan. Kenapa? Karena Mas Mansur kalau dalam buku ini juga di satu sisi dia menunjukkan wajah purifikasi. Misalnya contoh, ibadah itu dibentuk, kalau yang tidak ada ini apa? Dalilnya, ya itu majelis tarjih kan? Begitu kan? Makanya kalau Aziumardi Azra bilang Muhammadiyah ini teologi bersahaja. Bersahaja itu dalam pengertian tidak banyak ini ya kan, ritual-ritual, tidak banyak amalan-amalan dibanding mungkin dengan kelompok-kelompok Islam yang lain. Nah, tetapi kata Ahmad Nur Fuad, justru Mas Mansur juga salah satu proto-liberal dalam Muhammadiyah. Jadi ada dua alasan kenapa dia juga disebut sebagai proto-liberal. Mas Mansur inilah kiai pertama di Muhammadiyah yang kemudian menyuruh perempuan berpidato di depan umum. Di mana di saat itu masih banyak juga ulama yang mengharamkan. Nah, itu terjadi ketika Kongres Muhammadiyah tahun 1930 di Bukit Tinggi, Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi, itu disiapkan seorang perempuan bernama Siti Rashidah untuk tampil. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana perdebatan Mas Mansur dengan ulama-ulama dari Sumatera Barat. Oke. Tokoh Mas Mansur dan juga berdirinya Majelis Tarjih menjadi salah satu faktor. Yang kedua, faktor purifikasionisme Muhammadiyah salah satunya terjadi perubahan politik global, terutama yang menyangkut umat Islam. Tahun 1924 itu Wahabiyah sudah menguasai tanah Hijaz. Ya, artinya Wahabi menjadi negara mazhab resmi. Mazhab resmi. Nah, faktor eksternal ini juga ternyata cukup mempengaruhi cara pandang sebagian ulama di Indonesia. Salah satunya lewat karya-karya, misalnya karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya itu. Faktor berikut wajah purifikasionisme Muhammadiyah itu salah satunya yang paling kuat adalah tokoh Haji Rasul. Pernah dengar Haji Rasul? Teman-teman pernah tahu Hamka? Haji Rasul itu ayahnya Buya Hamka. Seorang ulama yang dianggap radikal itu di Sumatera Barat. Makanya ada istilah begini, Pak. Muhammadiyah lahir di Jogja tapi berideologi di Sumatera Barat. Nah, wajah gerak di Sumatera Barat itu kan ada yang namanya kaum muda. Kaum muda ini sama dengan gerakan Muhammadiyah di Jawa, itu berbenturan juga dengan ulama-ulama lokal dalam hal persoalan ini, ibadah. Nah, perdebatan-perdebatan kaum muda itu kalau kita baca sejarahnya, contoh soal tarekat. Haji Rasul, Haji Abdul Karim Amrullah. Kalau anaknya kan Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu perdebatannya tentang torikah. Torikah itu tidak bersanad sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, perdebatan di kaum muda itu tentang bacaan usolli. Jadi kalau menurut ulama kaum muda, mereka mengeluarkan fatwa dalam majalah Al-Munir. Majalah Al-Munir itu dianggap sebagai majalah Islam pertama di Nusantara. Itu mengeluarkan fatwa bahwa usolli itu tidak ada landasannya, istilahnya seperti itu. Agak klop ternyata, sehingga lawatan. Jadi Haji Rasul ini pernah ke Jogja, ketemu langsung dengan Ahmad Dahlan dan sama-sama punya visi untuk membebaskan umat Islam dari tahayul-tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Nah, Haji Rasul ini kemudian menjadi propaganda utama Muhammadiyah di Sumatera Barat. Tapi kemudian terkait soal tadi, Mas Mansur itu proto-liberal. Contoh dia memberikan ruang kepada perempuan untuk tampil, itu dibantah oleh Haji Rasul. Haji Rasul sebelumnya sudah mengeluarkan fatwa dalam karyanya itu, Cermin Terus, bahwa haram hukumnya wanita berpidato di depan umum. Artinya kalau kita bandingkan cara berpikir Mas Mansur dengan Haji Rasul, propaganda utama Muhammadiyah di Sumatera Barat tahun-tahun 24, itu
Mas Mansur kalau kita lihat dengan pembacaan sekarang justru jauh lebih maju ya, lebih ini kan, lebih progres lah istilahnya Abda, lebih progres dibanding Haji Rasul. Yang kedua, Mas Mansur itu ini persoalan pribadinya. Itu pelihara anjing, Pak. Iya. Liberal tuh betul. Dianggap orang yang bertanggung jawab membuat wajah Muhammadiyah agak puritan itu Mas Mansur, tetapi kenyataan hari-hari dia pelihara anjing. Nah, jadi ada cerita di buku Darul Aqsa itu tentang kehidupan Mas Mansur. Satu ketika Kiai Wahab Hasbullah datang ke rumah Mas Mansur bertamu. Itu anjing ke sana kemari. Kiai Wahab langsung naik ke atas bangku dan marah-marah. Tapi Mas Mansur bilang, loh, kalau Anda ke Mesir dan lain sebagainya, anjing itu biasa saja, ya kan? Kan ini terkait soal cara pandang fikih juga kan? Tidak semua mazhab menganggap bahwa liur anjing itu najis, ya kan? Makanya kalau teman-teman datang ke Turki, Erdogan pelihara anjing itu bukan sesuatu yang harus dikagetkan. Karakteristik fikih itu kan salah satunya plural kan? Banyak ragam pemikiran terhadap itu. Oke, saya kembali lagi. Faktor Mas Mansur dan juga faktor dari Haji Rasul. Nah, saya ingin katakan juga bahwa melihat Muhammadiyah itu harus secara utuh, sama seperti kita melihat kelompok Islam yang lain. Kalau teman-teman baca satu penelitiannya Abdul Munir Mulkhan, dia bahkan membagi, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini, varian-varian dalam Muhammadiyah, Pak. Varian pertama itu Muhammadiyah Al-Ikhlas. Ini orang Muhammadiyah yang sangat keras sekali. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah yang jangan bikin 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini haram dan lain sebagainya. Ada kategori juga, Pak. Ada kategori. Terjadi pola juga. Terjadi pola juga. Nah, itulah yang disebut sebagai diskontinuitas. Artinya sejarah pemikiran itu beragam, varian, tergantung misalnya tergantung episteme yang dia dapatkan, kan? Sumber pengetahuan yang dia baca dan lain sebagainya. Nah, tadi itu ada Muhammadiyah Al-Ikhlas. Ini Muhammadiyah yang agak keras sekali, Pak. Yang kedua ada Muhammadiyah Ahmad Dahlan dalam versinya Abdul Munir Mulkhan. Ini Muhammadiyah yang tidak mengerjakan amalan-amalan yang tidak dikerjakan orang Muhammadiyah, tetapi toleran dengan orang yang mengerjakan itu. Toleran. Ada munu, Pak. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah pimpin tahlil, jangan kaget, itu munu itu. Kalau teman-teman mau saya pimpin tahlil bisa. Ini cuma intermezzo saja. Ada Marhainis Muhammadiyah. Marhainis ini kan ideologi yang dibangun oleh Soekarno kan, terkait tentang keberpihakan terhadap kelompok-kelompok Marhain, atau istilahnya Munas juga, Muhammadiyah nasionalis. Nah, artinya bahwa varian-varian di dalam Muhammadiyah itu tidak hanya ada varian reformis, tapi juga sampai hari ini ada varian purifikasionis dan lain sebagainya. Tadi waktu sebelum mulai saya sempat katakan bahwa Muhammadiyah itu sebenarnya organisasi yang paling rentan terinfiltrasi oleh gerakan-gerakan transnasional. Kalau teman-teman bicara tentang sejarah gerakan Islam, ada istilah mata kuliah kalau tidak salah di teman-teman SPI, gerakan transnasionalisme, gerakan Islam transnasional. Itu kan gerakan Islam transnasional itu gerakan yang dia lahir bukan dari murni pure dari Indonesia, tetapi memang dibawa dari luar dengan ideologi-ideologi tertentu, terutama dalam hal baik ideologi keagamaan maupun politik. Contoh, Salafi, Jamaah Tabligh juga bisa masuk. HTI, itu kan gerakan-gerakan transnasional yang punya agenda, punya tujuan dan lain sebagainya. Nah, Muhammadiyah itu cukup rentan terinfiltrasi oleh gerakan-gerakan transnasional, terutama yang berkaitan dengan pemurnian keagamaan. Karena tadi itu ada visi dan misi yang sama. Musuh bersama itu TBC, takhayul,
bid'ah, khurafat. Cuma persoalannya cara menghadapi itu yang mungkin saja berbeda. Misalnya kan contoh Muhammadiyah konsentrasinya pada dasarnya memang lebih kepada aspek-aspek sosial, meskipun di luar juga ada aspek-aspek dakwah dan lain sebagainya. Berbeda mungkin dengan kelompok-kelompok yang lain mengagendakan pemurnian, tetapi hanya dengan satu pendekatan saja, pendekatan dogma, pendekatan doktrin, ya. Tapi juga, apakah kemudian ada kesamaan? Di mana sih kesamaan dan perbedaan Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan, contoh-contoh dari gerakan Islam transnasional tadi kan? Nah, kalau Muhammadiyah contoh, kalau di Salafi itu tidak sembarang perempuan dengan laki-laki dalam satu majelis begini. Iya. Pakai tirai. Pakai tirai itu. Bahkan kan sebagian doktrin yang dibangun, suara perempuan itu aurat. Sehingga kalau mau bertanya, abda harus menulis dulu pertanyaan itu baru diturunkan. Nah, Muhammadiyah meskipun juga dianggap sebagai gerakan pemurnian, tetapi juga apa ya istilahnya, pemurniannya mungkin, kalau yang lain kan pemurnian tekstualis. Kalau Muhammadiyah selain ada gerakan pemurnian, juga ada gerakan tajdid pembaruan itu. Sehingga misalnya di Muhammadiyah itu perempuan diberikan keleluasaan. Ada organisasi otonomnya Aisyah, ada Nasyiatul Aisyah, dibangun perguruan tinggi untuk laki-laki dan perempuan bisa ini dan lain sebagainya, bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dikatakan bahwa memang kalau kita baca buku ini bahwa transformasi atau pergeseran pemikiran keagamaan khususnya itu akan selalu ada. Karena dia mengalami yang namanya dinamika intelektual. Di zaman Dahlan wajah Muhammadiyah begini, pasca Dahlan begini. Nah, kalau kita tarik lagi ke 2008 misalnya, buku ini sampai 2008. Ketua Muhammadiyah yang menyandang gelar kiai itu hanya sampai di Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir tahun 1994. Itu ahli fikih, anggota fikih organisasi OKI. Setelah Ahmad Azhar Bashir, tahu siapa ketua PP Muhammadiyah? Amin Rais. Ini kan sewajah yang berbeda juga. Tadinya kan dari pesantren, rata-rata itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini iparnya Kiai Ahmad Dahlan, seorang qori, seorang hafiz Quran yang memang lama belajar di Mekah. Baru Kiai Haji Hisham. Setelah Kiai Haji Hisham muncul Kiai Haji Mas Mansur. Setelah Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini kan kalau teman-teman baca sejarah BPUPKI, tahu kan? Orang yang paling terakhir ngotot mempertahankan 7 kata di dalam undang-undang dasar itu, ya? Menjalankan syariat. Ki Bagus Hadikusumo ini. Setelah Ki Bagus Hadikusumo muncul yang namanya Mas Mansur, iparnya Buya Hamka. Setelah Mas Mansur muncul yang namanya Yunus Anis, baru Kiai Ahmad Badawi. Setelah Ahmad Badawi, A.R. Fakhrudin. Nah, A.R. Fakhrudin ini menarik juga. Ini ketua terlama. Kalau teman-teman pernah dengar Pak Ar. Ini Pak A.R. ini pernah diteliti oleh salah seorang peneliti, Siti Masyitoh Husnan. Dia kata, wajah tasawuf Muhammadiyah ada di Pak A.R. Fakhrudin. Yang selama ini Muhammadiyah kan dikenal seolah-olah anti tasawuf. Pada dasarnya saya melihat bahwa hanya pemahaman kita terhadap tasawuf saja yang berbeda. Barangkali seperti itu. Kalau tasawuf mungkin diartikan tidak kering dari aspek spiritualitas, Muhammadiyah tidak begitu. Muhammadiyah itu tidak pernah melarang orang berzikir pada dasarnya. Ya, tapi mungkin ada ada panduan-panduan mungkin zikir-zikir tertentu dan lain sebagainya yang berbeda dengan ini dan lain sebagainya. Kalau kita artikan tasawuf itu cara hidup yang zuhud, cara hidup yang ini, apa A.R. Fakhrudin itu salah satu contohnya. Beliau ketua PP Muhammadiyah terlama tetapi jual bensin eceran, yang tidak pernah punya rumah pribadi sampai meninggal. Nah, rumahnya itu yang dia
cuman sewa itu, sekarang jadi kantor PP Muhammadiyah. Kalau teman-teman ke Jogja, Jalan Cikditiro ke arah ke UGM, kantor PP, itu rumah Pak AR Fakhrudin itu. Itu orang yang ketika berdakwah menolak dikasih mobil, dia bilang DP alasan cuma satu, saya akan susah masuk ke gang-gang sempit. Ya mungkin berbeda dengan dai-dai sekarang, Kang. Sekali terkenal, langsung dapat lihat. Kalau kita memahami tasawuf dari aspek-aspek asketis, cara hidup yang sederhana dan lain sebagainya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya Muhammadiyah tidak anti tasawuf. Tapi kemudian kalau kita mengartikan bahwa tasawuf itu harus berafiliasi ke salah satu tarekah, nah kemungkinan besar Muhammadiyah tidak itu dalam hal tasawuf seperti itu. Setelah AR Fakhrudin, Ahmad Azhar Bashir, lalu kemudian dipimpin yang tadinya rata-rata backgroundnya dari tradisi santri, muncul intelektual background barat. Amin Rais, Chicago, di bawah bimbingan Fazlur Rahman, meskipun dia mengambil konsentrasi ilmu politik. Makanya kalau dia ribut sampai sekarang, ya nggak usah heran, Amin Rais itu belajar politik. Lepas dari Anda tidak suka dengan gaya atau lontaran-lontaran statementnya tentang politik, tapi ya sudah begitu, Amin Rais memang udah belajar itu. Dan dia belajar bukan di tempat ece-ece, di University of Chicago. Setelah Amin Rais, siapa lagi? Pernah dengar? Meninggal baru-baru, belum lama, Buya Syafi'i Ma'arif, ya kan? Yang saya mengangkat tesis tentang Buya Syafi'i Ma'arif waktu ambil S2. Pernah juga wawancara langsung, itu orangnya nggak pernah takut itu. Dia rumahnya berapa kali kan dilempari batu, tapi dia sempat sampaikan, ya kalau saya yakin itu benar, apa yang harus saya takutkan? Jadi ketika saya wawancara Buya Syafi'i, dia berpesan 3 hal. Mudah-mudahan ini juga menjadi pesan untuk teman-teman. Dia berpesan kepada saya begini, pertama, hindari fanatisme buta. Itu penting. Hindari fanatisme buta. Yang kedua, perkuat literasi. Nah teman-teman kalau semalas membaca, semalas datang ke anakat, semalas berdiskusi, atau enggan menulis, nah itu agak susah juga. Yang ketiga, perluas radius pergaulan. Artinya jangan cuma bergaul di IAIN terus. Yang hanya di Al-Nagat, Pak. Jangan bergaul cuma dengan orang Muhammadiyah terus. Kalau misalnya saya kan, harus. Karena radius pergaulan yang semakin luas akan menambah informasi kita bahwa realitas sosial itu seperti ini. Dan kita akan hati-hati untuk ini. Setelah Syafi'i Ma'arif, ada Din Syamsuddin, lalu sekarang Haidar Nasir. Artinya saya ingin mengatakan bahwa dari usia Muhammadiyah yang sudah 1 abad lebih, 18 November 2025 nanti usianya 113 tahun kalau saya tidak keliru. Ya, karena lahir 1912. Itu proses dinamika pemikiran keagamaan itu akan terus berlanjut. Nah, yang menarik Pak Kiai, Majelis Tarji itu di zaman Ketua Buya Syafi'i Ma'arif diganti nama menjadi Majelis Tarji dan Pengembangan Pemikiran. Sebelumnya hanya Majelis Tarji dan Tajdid. Kenapa diganti nama? Jadi alasannya ada ini. Dulu Majelis Tarji itu dipimpin oleh orang-orang syariah, Pak Kiai. Iya. Terutama syariah dari UIN Jogja. Nah, ketika di zaman Syafi'i Ma'arif dipimpin oleh filsuf muslim terkemuka Indonesia, ada yang tahu? Bukunya selalu dijadikan Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Yang terkenal dengan bukunya Studi Agama Antara Normativitas dan Historisitas. Baru Studi Islam di Perguruan Tinggi, Islamic Studies di Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Nah itu dirubah nomenklaturnya dari Majelis Tarji dan Tajdid menjadi Majelis Tarji dan Pengembangan Pemikiran Islam. Apa yang dihasilkan Majelis Tarji dan Pengembangan Pemikiran Islam di zaman Amin Abdullah? Ada buku yang kemudian oleh orang internal Muhammadiyah sendiri dilarang untuk diterbitkan. Buku Tafsir Sosial Keagamaan terkait tentang hubungan antar umat beragama. Orang-orang Muhammadiyah yang agak konservatif itu mendesak pimpinan pusat itu buku jangan diedarkan karena dianggap akan membahayakan akidah. Nah ini problem kalau orang mau mengkritik pemikiran tidak lewat pemikiran juga. Harusnya kalau mau kritik buku harus dengan buku kan. Nggak bisa dengan otoritas melarang ide, melarang gagasan dan lain sebagainya. Itu problematis sekali itu dalam dunia akademik. Nah artinya saya ingin katakan bahwa tadi dinamika pemikirannya selalu mengalami diskontinuitas ya, pergeseran-pergeseran baik dari gaya kepemimpinan maupun
produksi keagamaan, ya, baru kemudian tadi varian-varian di dalam Muhammadiyah itu sendiri itu banyak. Makanya ada peneliti terkenal asal Jepang, itu masih hidup kalau nggak salah sampai sekarang, Mitsuo Nakamura. Dia meneliti tentang Muhammadiyah, diterbitkan tahun 70-an, judulnya Bulan Sabit dari Balik Pohon Beringin. Nah, itu tentang Muhammadiyah di Yogyakarta. Dia mengatakan begini, Muhammadiyah itu banyak wajah, multi face, yang kalau orang lihat dari luar dianggap anti dengan tradisi lokal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi juga kalau orang masuk ke dalam tidak seperti itu pada faktanya. Contoh, pusat Muhammadiyah ini kan Jogja. Di Jogja itu, terutama di daerah Kauman yang sangat berdekatan dengan keraton, itu tidak pernah orang pimpinan pusat Muhammadiyah mengkritik tradisi keraton. Contoh satu suro. Iya. Atau kalau satu suro itu, saya pernah di Jogja, dikeluarkan barang-barang keraton antik, itu dimandikan, ada doa-doa tertentu dan lainnya. Nah, ada yang menarik juga, mantan ketua Majelis Tarji Muhammadiyah, Kiai Haji Wardan di Poningrat, orang yang memiliki andil Muhammadiyah pakai pendekatan wujudul hilal. Kalau hisab, Wardan di Poningrat namanya, dia ahli hisab tapi juga ulama, dan juga dia semacam imam besar di Masjid Keraton. Pak, dia bikin doa Maulid Nabi, tapi versinya dia. Artinya, kalau selama ini dianggap Muhammadiyah sama dengan kelompok Puritan yang lain, anti dengan Maulid Nabi, fakta sejarahnya tidak seperti itu juga. Dan sampai hari ini juga Muhammadiyah bikin Isra Mi'raj. Cuma mungkin teknisnya saja yang berbeda. Sama dengan, mohon maaf, ada sebagian saudara-saudara kita yang kemudian menganggap bahwa Muhammadiyah anti ziarah kubur. Padahal tidak. Kalau teman-teman baca buku Himpunan Putusan Tarji, tata cara dan doa ziarah kubur itu dicantumkan di situ. Logikanya, kalau dilarang ziarah kubur, ngapain dicantumkan itu? Tapi kan mungkin berbeda ziarah kubur kita dengan yang lain. Kalau kita kan tidak ada baca Yasin dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi itu kan kalau dalam studi Islam, kalau Pak Kiai selalu sampaikan dalam studi Islam, kita harus bedakan antara agama dan pemikiran agama. Yang satu ini sakral. Tapi kalau pemikiran produk pengetahuan itu sifatnya profan. Bisa berbeda, bisa juga berubah. Contoh agama kan, terkait tauhid, ibadah mahdo, orang sembahyang subuh harus 2 rakaat. Itu agama atau bukan? Agama dari awal sampai dunia kiamat, begitu terus. Tapi kalau soal kunut dan tidak kunut, itu pemikiran agama. Nah, ini juga seringkali orang salah kaprah soal-soal seperti itu. Nah, tadi saya ambil contoh tentang ziarah kubur itu. Itu tetap dilaksanakan oleh orang-orang Muhammadiyah. Hanya mungkin caranya saja yang berbeda. Caranya saja yang berbeda, seperti itu. Nah, mungkin sebagai penutup, saya mohon maaf kalau ada hal yang keliru dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa dengan membuka ruang-ruang episteme, ruang-ruang diskusi seperti ini, mudah-mudahan kita bisa saling bertukar informasi, apa yang selama ini mungkin belum kita dapatkan, ya, apa yang selama ini mungkin menjadi kesimpulan dalam hal pemikiran kita. Nah, itu mungkin saja bisa mengalami yang namanya pergeseran kan? Sama dengan sejarah intelektual, sejarah pemikiran akan selalu yang mengalami yang namanya diskontinuitas selama dia masih tetap dalam proses-proses itu. Proses perjumpaan, proses relasi, saya dengan Pak Tahir dengan latar belakang Nahdiyin, saya dengan latar belakang Muhammadiyah, itu kan punya relasi. Bisa bersetuju dalam satu hal, bisa juga mungkin berbeda pandangan dalam hal lain dan lain sebagainya. Nah, itulah sejarah dari dinamika pemikiran seperti itu. Oke, barangkali seperti itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Luar biasa. Jadi adik-adik mahasiswa, teman-teman yang kajian kita hari ini, kajian bedah buku kita hari ini, saya kira
sangat bergizi, dan hal-hal yang seperti ini tentu harus kita selalu hidupkan. Saya persilakan kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, diperjelas soal kemuhammadian supaya Anda tidak salah paham tentang Muhammadiyah. Pak Adlan, silakan. Siapa? Ada? Oke, silakan. Mau ingin tahu apakah ada tafsir tasawuf di Muhammadiyah? Tasawuf. Yang kita baca di artikel saya cantumkan juga di penelitian. Juga ada dicantumkan di situ cuma tafsir Tanwir Tafsir At-Tanwir. yang dibuat oleh siapa ini? Majelis Tarji. Ya. Oke. Apakah ada yang lain selain itu? Oke. Penulisan tafsir di Muhammadiyah juga sudah cukup lama pada dasarnya. Ada tafsir, mohon maaf saya merokok. Silakan. Nah, ini Muhammadiyah yang merokok juga. Ya. Jadi saya ada anekdot di Muhammadiyah itu, kalau mazhab Syafi'i tidak merokok, yang mazhab Maliki merokok. Karena mazhab Syafi'i mengikuti Buya Syafi'i tidak merokok. Kalau mazhab Maliki mengikuti Malik Fajar, almarhum Abdul Malik Fajar. Itu perokok Rasid. Nah, kembali lagi, ada tafsir yang memang dulu di Muhammadiyah itu selain Majelis Tarji ada namanya Majelis Taman Pustaka. Pernah mengeluarkan tafsir, kalau saya tidak keliru, As-Siratal Mustaqim. Itu tafsir yang ditulis secara organisatoris. Tapi juga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menulis tafsirnya sendiri. Kayak Malik Ahmad, saya lupa namanya tafsir apa namanya. Hamka dengan tafsir Al-Azhar. Almarhum Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi itu pernah menjadi konsul Muhammadiyah Aceh tahun 70-an. Hasbi As-Siddiqi. Nah, itu juga kan punya tafsir An-Nur yang oleh Dr. Abdul Jalil Wali Songo dulu tahun 80-an pernah meneliti apakah betul tuduhan terhadap tafsir An-Nurnya Hasbi As-Siddiqi ini plagiasi terhadap tafsir Al-Maraghinya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ternyata setelah diteliti tidak, hanya ada kesamaan sekitaran 20%. Nah, terkait tafsir An-Tanwir itu tafsir terbaru. Saya kasih info, Pak Imran salah satu anggota penyusun tafsir At-Tanwir. Ya, jadi dilibatkanlah ulama-ulama dari berbagai daerah, ulama-ulama Muhammadiyah, dikasih misalnya satu orang berapa ayat, tulis itu. Nah, di saya ada tafsir At-Tanwir baru juz 1 terkait surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Nah, menarik saya baca itu tafsir At-Tanwir, ternyata juga pendekatannya agak berbeda dengan tafsir-tafsir pada umumnya. Atau tafsir-tafsir anak-anak tafsir ini kan, tafsir-tafsir angkatan tafsir klasik dan lainnya. Pendekatan sainsnya juga ada. Misalnya contoh, ketika bicara tentang ayat penciptaan alam semesta, itu rujukannya pakai rujukan kalangan saintis. Meskipun saya kasih catatan juga, saya coret itu. Ada di At-Tanwir masih pakai rujukan Harun Yahya. Ini apa ini? Nah, saya enggak tahu ya kenapa itu ada salah satu ininya mungkin informasi terkait sains tapi pakai Harun Yahya. Kita tahu bersama kan Harun Yahya ini orang yang pada dasarnya bukan seorang saintis yang memang murni saintis. Nah, tafsir At-Tanwir itu sekarang lagi ditulis untuk jilid keberapa gitu. Itu tafsir yang terbaru dikeluarkan oleh Muhammadiyah secara organisatoris. Tapi secara personal ada juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menulis tentang tafsir-tafsirnya sendiri. Tadi kayak Buya Malik Ahmad. Coba nanti dicari judulnya apa itu. Buya Malik Ahmad ini orang yang cukup keras menolak Muhammadiyah menerima asas tunggal Pancasila. Nah, dia pernah jadi wakil ketua PP Muhammadiyah, dia menolak asas tunggal Pancasila. Itu kan kalau kita bicara Muhammadiyah dan politik itu lain juga itu. Kalau tadi kan kita bicara Muhammadiyah dan aspek pemikiran keagamaannya. Nah, bagaimana dinamika Muhammadiyah dengan politik itu juga lain lagi itu. Terkait tokoh-tokohnya di zaman perjuangan dan lain sebagainya. Nah, itu jawaban saya tentang tafsir At-Tanwir dan juga apakah ada tafsir-tafsir Muhammadiyah? Ada. Tapi memang terbitan-terbitan, mudah-mudahan kalau ada yang posting jual apa itu, saya lagi cari juga itu tafsir dulu-dulu dari Muhammadiyah. Yang kedua, Muhammadiyah ini kan
punya majalah yang bertahan cukup lama. Diterbitkan tahun 1915, majalah itu bertahan sampai hari ini. Suara Muhammadiyah. Itu Suara Muhammadiyah itu terbit sejak zaman Ahmad Dahlan. Berapa kali menerima penghargaan sebagai majalah Islam yang paling Lama. cukup bertahan di tengah, misalnya contoh, meskipun sudah ada versi online-nya, tapi juga masih tetap dicetak. Nah, dulu saya itu sering membaca Suara Muhammadiyah, ada kajian tafsir di situ, ditulis oleh Profesor Sa'ad Abdul Wahid, guru besar tafsir UIN Jogja. Sudah meninggal almarhum, salah satu majelis tarjih, dan kemudian tulisan-tulisan tafsirnya dibukukan. Saya lupa juga itu, mohon maaf. Jadi buku tafsir yang dia tulis menjadi kolumnis tetap di Suara Muhammadiyah. Itu kemudian dikumpulkan jadi buku tafsir. Seperti itu. Ibrahim ada? Ada cuma sedikit. Oke, silakan. Menggali lebih dalam mengenai tentang tafsir sosial tadi, Pak. Itu Ya. kayaknya menarik itu. Cuma kurang ini dan lebih menggali mengenai tentang tafsir sosial tadi. Ya. Itu maksudnya bagaimana itu? Ya, tafsir sosial itu saya sempat baca, tapi waktu itu saya cari bukunya memang sudah susah. Cuma saya baca di perpustakaan di Jogja. Salah satunya adalah menyimpulkan semua agama selamat. Wah, ngeri nih. Asik Pak itu. Iya, itulah makanya Harus dia cari. dia oleh orang-orang Muhammadiyah yang ini yang cukup sensitif dengan isu-isu pluralisme. Itu kan isunya tentang pluralisme itu. Iya. Pluralisme dalam pengertian bahwa apa ya? Sebenarnya juga rumusan pluralismenya MUI itu kan keliru pada dasarnya. Iya. Maaf kalau ada Saya sendiri. yang mengatakan bahwa mereka kan merujuk di John Hick kan mengatakan bahwa pluralisme itu menyamakan semua agama. Iya, Padahal tidak seperti itu pluralisme. Ya kan? Pluralisme itu ya nggak bisa lepas dari pluralitas kondisi fakta dan bagaimana kita menerima fakta itu pluralisme lah. Dalam pengertian ada toleransi aktif di situ. Nah, tapi kan jadi sensitif ketika. Nah, itu juga ketika terbit buku itu juga tidak lama MUI kan mengeluarkan fatwa sipilis itu. Sehingga di tahun-tahun 2005 itu isu-isu sekularisme, pluralisme dan liberalisme itu menjadi isu sensitif. Ditolak seolah-olah itu pendangkalan akidah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu tafsir sosial itu terkait hubungan antar umat beragama. Muhammadiyah punya buku itu dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Gitu. Kalau kejadian ini sih Pak sama kayak halnya yang kemarin sempat di kampus enggak sih Pak? Yang apa itu? Kejadian yang Ahmadiyah. Yang mau diseminarkan di Oh, nyanda. Jadi silakan. Silakan Pak. kan kayak mengganggu akidah juga toh. Nanti buku itu Pak sempat terbit juga. Cuma habis itu ditarik lagi. Tafsir sosial itu. Oh, itu harus cari Iya, itu. iya. Itu buku perlu dicari, Pak. Saya juga itu nggak dapat itu. Padahal saya suka sekali mau baca isi itu. Iya. Cuma info-info yang saya dapat, salah satunya buku itu. Kayak Karena ditulis ketua timnya itu kan Amin Abdullah. Teman-teman kalau baca karya-karya Amin Abdullah itu luar biasa. Integrasi interkoneksi pendekatan keilmuan agama dan ilmu-ilmu sosial humanitis itu kan seperti itu. Tafsir kelembagaan Muhammadiyah, studi terhadap tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial Antar umat beragama. antar umat beragama. Ya. Ada itu. Nah, sementara nanti mau cari sebentar. Nah, Sudah. itu ada ini. judulnya yoga Pak. Oh iya. Keselamatan bagi Yoga itu kan dia angkat tema Keselamatan. keselamatan agama lain. Ya. Nah, itu. Penting itu dia. Menambah Dan dia referensi juga lah. orang Muhammadiyah. menambah referensi. Itu. Dia orang Muhammadiyah. Saya sendiri nggak punya buku itu. Nggak ada lagi kan? Masih ada? Silakan. Simpel saya Pak. Muhammadiyah itu kan sebagai mana yang ketahui kembali ke Al-Quran dan juga Sunnah. Nah. Kebanyakan mungkin cuma yang tahu saya itu orang rata-rata kalau misalnya Muhammadiyah tapi dia tidak menghidupi Sunnah itu bagaimana? Sunnah gimana ini? Yang anda maksudnya menghidupi sunnah ini yang bagaimana ini? Ya kan? Puasa Senin Kamis itu kan Sunnah. Oh itu orang Muhammadiyah bikin juga itu. Kalau iya kan? Tapi kan tidak mungkin saya tanya satu-satu. Ustadz ada bikin puasa Senin Kamis, urusannya dengan saya apa itu? Tapi saya yakin yang begitu-begitu tetap ini. Jadi di Muhammadiyah itu
kembali bukan hanya sekedar sampai kepada as-sunnah, kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah makbulah. Ada kata makbulah. Dan diterima. Makbulah Ya? itu ya, Yang diterima. yang diterima. Makanya itulah konsekuensinya amalan di Muhammadiyah mungkin yang kelompok lain anggap itu sunnah, oleh Muhammadiyah mungkin tidak, masih diperdebatkan. Tapi puasa Senin Kamis itu sunnah makbulah itu, dan ulama-ulama Muhammadiyah mengerjakan itu. Puasa apa lagi? Arafah kan? Gimana Pak kalau misalnya dia tidak menjalankan sunnah sama sekali? Kayak ya sudah sih yang wajib-wajib saja. Ya saya kan tidak ada konsekuensi secara organisatoris itu. Apakah harus dikeluarkan dari Muhammadiyah atau tidak? Ya kan? Begitu? Ya. Saya misalnya contoh begini. Saya pengalaman pribadi Pak Kiai. Yep. Siap. Kebetulan wakil imam di Masjid Al-Muhajirin Paniki 2 dekat pasar itu. Mesti besar ya. Ya. Itu kalau subuh saya kunut. Karena saya tidak mungkin kemudian di tengah realitas masyarakat yang majemuk begitu, saya harus mempertahankan kemuhammadian saya. Sementara tradisi yang dilangsungkan dari turun-temurun begitu. Sholat tarawih, saya pimpin 20 rakaat. Meskipun saya secara pribadi, lama juga ini Kang. Tapi untungnya kita pakai surat-surat pendek, Dang. Ya. Bisa dikatakan begitu. Asyik ini. Ini Tapi kalau misalnya saya kerjakan saya sendiri di rumah dengan keluarga, ya versi Muhammadiyah. Tapi ketika saya keluarnya, mungkin saya harus menunjukkan, ini jangan. Itu tidak bijak. Ya kan? Lagi-lagi itu hanya pemikiran agama yang kita, sebenarnya karakteristik kita kan begitu ya. Plural, dinamis, maslahat, itu karakteristik kita harus menerima bahwa ya namanya produk pengetahuan dia pasti plural. Saya bisa berbeda dengan Pak Tahir dan lain sebagainya. Makanya ada bahasa yang mungkin sangat cocok, kata Buya Hamka, berpegang teguh pada prinsip tapi toleran pada persoalan furu'iyah. Nah, problemnya rupa kayak di masjid-masjid itu, konflik itu terjadi cuma dua, kalau bukan furu'iyah, rupiah. Itu sering itu kan furu'iyah kok ini, ya kan? iya. Jadi kalau misalnya, bagaimana kalau dia tidak mengerjakan sunnah? Tergantung sunnah. Iya, ya sunnah Muhammadiyah menganggap sunnah itu sunnah makbulah ini begini, dan kalau itu tidak dikerjakan juga tidak ada konsekuensi secara organisatoris. Masing-masing kan sudah paham lah tentang mengerjakan sunnah itu seperti apa. Oke. Ada pertanyaan terakhir, kalau ada terakhir ya, pertanyaan terakhir. Semua maghrib. Semua maghrib. Izin Pak, tanya dari tadi luar biasa sekali sejarah Muhammadiyah. Saya agak sedikit punya pertanyaan tentang majelis taklim, maksudnya sekitaran tahun seperti itu. Saya ingin menanyakan yang pertama, pada saat itu kolonialisme itu masih ada, tentu saja itu masih merajalela. Saya ingin menanyakan yang pertama, perjuangan Muhammadiyah dalam melawan kolonialisme, mempertahankan bangsa dan sebagainya itu kira-kira seperti apa? Itu yang pertamanya. Kemudian yang kedua, apakah pendirian majelis taji atau mungkin Mas Mansur dan sebagainya itu punya pengetahuan atau punya informasi sebagainya, itu bisa jadi ada hubungannya dengan kolonialisme atau bagaimana? Atau bisa jadi pendirian majelis taji ini bisa jadi kaki tangannya kolonialisme atau bagaimana? Oke. Saya ingin menanyakan Ya. sejarah. Pertanyaan pertama, bagaimana sih perjuangan perlawanan Muhammadiyah dan melawan kolonialisme? Ada perjuangan yang soft, ada juga perjuangan yang hard. Perjuangan yang hard itu salah satu tokoh utamanya Jenderal Sudirman. Meskipun dia dilihat dari perjuangannya dia secara ini ya, tentara ya, ya kan, kepala tentara lah istilahnya. Ada juga perjuangan hard. Teman-teman pernah dengar agresi militer Belanda kedua tahun 49 atau 48 itu di Jogja, 1 Maret. Itu rata-rata yang menjadi korban perlawanan itu ketika Belanda berusaha menduduki lagi Indonesia di Jogja, itu rata-rata orang Muhammadiyah, orang Kauman. Makanya kalau teman-teman ke jalan-jalan ke kampung Kauman, itu kampung cuma kecil, di gang-gang ada monumen
terteralah nama-nama syuhada yang berjuang melawan Belanda agresi militer kedua itu terkait serangan 1 Maret, serangan umum 1 Maret itu, yang kemudian nama Pak Harto cukup naik saat itu kan. Nah, itu perjuangan secara hard. Tapi perjuangan secara soft juga itu sudah dilakukan juga dari jauh-jauh hari. Mulai dari Dahlan sendiri, mulai dari Ki Bagus Hadikusumo. Itu secara soft itu begini. Secara inilah istilahnya diplomasi, Mas Mansur juga. Makanya kan beberapa tokoh Muhammadiyah diangkat sebagai pahlawan. Tentu kalau kita bicara tentang pahlawan, itu tidak jauh lepas dari persoalan perjuangan, perlawanan. Tergantung bagaimana cara perlawanannya. Ada yang soft, ada yang hard, yang mengangkat senjata. Oke, yang kedua, soal majelis pembentukan, itu menurut saya murni pure. Pure muncul dari upaya Muhammadiyah yang tadinya, jadi Muhammadiyah itu menarik. Bukan karena saya menariknya begini. Ketika dia didirikan, yang baru berdiri ini cuma 4 majelis, Pak. Belum ada majelis soal keagamaan. Karena Dahlan itu, tadi saya katakan, Dahlan itu kayaknya tidak menaruh konsen soal bagaimana kita merekonstruksi ini wajah agama Muhammadiyah, cara ritualnya. Enggak. Dahlan itu konsennya. Makanya didirikan ada 4 majelis. Majelis tablik, itu cuma untuk dakwah. Majelis PKU, penolong kesengsaraan umum. Ada rumah-rumah sakit, makanya Muhammadiyah terkenal rumah sakit. Rumah sakit pertama yang didirikan Ahmad Dahlan itu sampai sekarang masih ada di Jalan Ahmad Dahlan. Dari Malioboro, terus itu di titik 0 itu kilometer, ke kanan begini itu PKU Muhammadiyah. Berdiri sejak tahun 1917. Majelis PKU. Yang ketiga, majelis bidang pengajaran. Ini bagian pendidikan, urus sekolah dan lain. Yang keempat, majelis taman pustaka, soal literasi. Wah, cuma apa itu? Muhammadiyah awal-awalnya bercerita soal Muhammadiyah bercerita soal baku ambil soal apa istilahnya debat soal agama apa. Karena saat itu kayaknya amalan orang-orang Muhammadiyah formatif, awal formatif ya, kita istilahkan periode formatif. Periode formatif itu kan periode pembentukan awal. Itu lepas begitu saja. Karena misalnya kedekatan mereka dengan keraton. Keraton kan punya tradisi keagamaan begini. Mungkin barangkali di saat itu, di awal Muhammadiyah berdiri, tarawih itu 20. Makanya mungkin tidak berlebihan kalau ada orang menulis Muhammadiyah itu adalah NU. Karena amalannya masih sama di saat awal-awal, periode formatif. Nah, ketika terjadi periodisasi selanjutnya, terjadi pergeseran dinamika tadi, kontinuitas dan diskontinuitas, berubah itu. Tetapi Majelis Tarjih pure murni didirikan ketika kemudian Mas Mansur membangun ide Muhammadiyah harus punya wajah keagamaan sendiri. Dikumpulkanlah ulama-ulama, pakar-pakar dan lain sebagainya, kiai-kiai. Notabene juga, mohon maaf, rata-rata juga kiai-kiai Muhammadiyah itu secara sanad keilmuan tidak jauh berbeda dengan kiai-kiai di NU. Kiai Ahmad Badawi, alumni ini dan lain sebagainya. Dan ingat, Kiai Dahlan itu punya pertautan kekerabatan dengan Krapyak. Teman-teman pernah dengar Pondok Pesantren Krapyak? Yang terkenal dengan ilmu Al-Qur'annya, Kiai Munawir. Pakar kiroat yang kemudian keturunannya menulis Kamus Al-Munawir. Itu Kiai Dahlan itu kan, mohon maaf, istrinya lebih dari 1. Bukan hanya Nyai Dahlan, Siti Walidah. Beliau pernah menikahi Nyai Rum. Nyai Rum ini adik dari Kiai Munawir, pendiri Pondok Pesantren Krapyak. Kekerabatannya begitu kuat. Sehingga kalau ada orang yang coba-coba membenturkan NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu orang tidak paham sejarah bagi saya. Itu orang yang tidak punya kapasitas untuk itu. Seperti itu. Jadi murni cuma ya soal-soal perbedaan-perbedaan amalia kan itu biasa saja. Sekarang ini kan orang semencair, orang Muhammadiyah ini semencair. Oke. Gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali pembicaraan kita sore ini, dan yang mewakili Anakat mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara Adlan Rian Habibi